Kebenaran adalah kebenaran. Inilah Katakan yang kita ya tunggu. untuk ya, Inilah yang katakan kita tidak harapkan untuk menjadi tidak. sebuah terobosan baru penanganan kasus korupsi di negara kita. Hanya ada satu capres yang berani mengungkapkan pembuktian terbalik akan digunakan nantinya pada waktu dia memerintah. Hanya ada satu capres, yang mengingatkan ini, sehingga kita benar-benar berharap capres inilah nanti yang akan menjadi presiden. Dari ketiga capres, hanya ada satu capres yang berani membuktikan dengan kata-katanya pembuktian terbalik. Kita tahu untuk dua capres yang lainnya tidak mengungkapkan hal ini karena kita juga tahu dua capres tersebut memang saat ini sedang disorot oleh masyarakat, dan kita berharap pembuktian terbalik diadakan dan dibuatkan sebuah undang-undang yang mengharuskan semua pejabat dari level paling bawah sampai dengan presiden harus bisa melakukan pembuktian terbalik dari mana harta benda yang mereka peroleh. Opi Dantos. Penanganan korupsi di negara kita memang perlu mendapatkan perhatian yang serius. Perlu mendapatkan sebuah janji atau komitmen dari pejabat, dalam hal ini presiden, untuk benar-benar memberantas korupsi yang ada di negara kita. Bapak Presiden Joko Widodo sudah menunjukkan keseriusannya dengan memunculkan rancangan undang-undang perampasan aset yang sampai saat ini masih tertahan di DPR. Itu semua harus kandas dan terkubur di dalam lingkungan apa yang namanya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Karena menurut Bambang Pacul, jika akan mengesahkan rancangan undang-undang tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Sang Ketua Umum. Rabu 17 Januari kemarin, KPK mengadakan acara di Gedung Juang KPK RI. Acara tersebut diberikan tema yaitu Paku Integritas Capres dan Cawapres. Acara ini diharapkan menggali bagaimanakah Capres dan Cawapres ini nantinya pada saat mereka menjabat, jika mereka dipilih, bagaimana mereka menangani kasus-kasus korupsi yang ada di negara ini, dan bagaimana sikap mereka terhadap lembaga anti rasuah ini. Apakah mereka akan melemahkan, apakah mereka akan membuat mandul, ataukah mereka akan semakin memperkuat dengan memberikan sebuah aturan-aturan atau memberikan terobosan-terobosan sehingga KPK diberikan keleluasaan di dalam bertindak jika memang dibutuhkan untuk menangani pejabat-pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi. Di antara ketiga capres ini, mereka semuanya sepakat. Mereka harus memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan mereka menjadi simbol. Yang membedakan adalah dari ketiga capres ini, capres 01 dan 03 mengatakan bahwa pemimpin harus menjadi contoh. Berbeda dengan Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa sebagai pemimpin harus menjadi contoh. Jadi dia menerapkan dirinya akan menjadi contoh nantinya. Bukan melihat bahwa saat ini belum menjadi contoh, tetapi nantinya akan menjadi contoh. Dan yang ketiga, memberi contoh dari atas. Ingarso sung tulodo. Pemimpin harus memimpin dengan contoh. Dan kita harus memberi contoh. Ingarso sung tulodo. Itulah yang dikatakan oleh Prabowo Subianto. Di dua capres 01 dan 03 sama-sama menunjukkan kehebatan mereka selama ini. Pemberantasan korupsi dimulai dari presiden, dimulai dari sikap, dimulai dari keteladanan, dari pimpinan tertinggi. Dan bagi kami semua, kami berdua, saya dengan Gus Muhaimin, menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan kepada rakyat Indonesia bahwa kami berdua selama ini telah menjalankan kegiatan-kegiatan pencegahan, kegiatan-kegiatan anti korupsi sejak kami muda dan sampai dengan kami bertugas di pemerintahan. Katakan pendidikan anti korupsi. Saya punya pengalaman bersama KPK mulai dari koordinasi supervisi dan pencegahan, membangun integritas di pemerintahan, termasuk memberikan penguatan kepada pemerintah kabupaten kota agar mereka menyiapkan pendidikan anti korupsi sejak dini. Itulah praktek-praktek baik yang bisa kita lakukan. Punya praktek baik. Dua capres 01 dan 03 sama-sama menunjukkan kehebatan mereka di dalam bidang kasus korupsi, penanganan kasus korupsi.
Anies Baswedan mengatakan bahkan sejak dari muda, dia dan Muhaimin Iskandar sudah menjadi contoh. Selama menjadi pejabat pun seolah-olah dia menunjukkan bahwa dirinya adalah bersih. Sobat-sobatku semuanya, kita tidak bisa melupakan apa yang dia lakukan pada saat dia menjabat sebagai Gubernur DKI pada tahun 2017 hingga tahun 2022. Sepertinya dia lupa atau dia tidak tahu bahwa pada waktu dia menjabat sebagai Gubernur DKI, seringkali adanya kelebihan. Dia lupa kelebihan itu bisa menjadi celah. Bahkan bisa dikatakan bahwa kelebihan-kelebihan ini merupakan sebuah taktik untuk melakukan tindak pidana korupsi dengan halus dan tidak terlihat. Karena jika anggarannya sudah di-ACC, dia lupa atau dia tidak tahu, ataukah dia memang, saya tidak bisa bicara lagi. Saya sangat meragukan jika Anies nanti bisa menjadi contoh yang baik dalam penanganan kasus korupsi. Kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu kasus dari Formula E berkali-kali diungkit dan diungkit karena sepertinya memang ada sesuatu yang tidak wajar di dalam penggunaan anggaran untuk mengadakan lomba Formula E tersebut. Belum lagi penebangan pohon-pohon mahoni di Monas. Kayu hasil pohon tebangan itu diapakan kita juga tidak tahu. Padahal kayu mahoni yang sudah demikian besar dan tua itu jika dijual tentunya bukan harganya 1.000 atau 2.000. Itu pun sepertinya tidak pernah dia cari atau tidak pernah dia menugaskan bawahannya untuk mencari kemanakah pohon itu. Yang ada adalah tersiar kabar bahwa pohon itu sedang disehatkan. Dan pada saat diganti oleh pejabat sementara di DKI Jakarta, maka pohon itu sampai saat ini belum sehat-sehat. Jadi masih dirawat di rumah sakit pohon. Nah, sobat-sobatku semuanya, apakah dia bisa dikatakan akan berkomitmen nanti pada saat menjadi presiden? Akan membuat kasus korupsi ini betul akan terang benderang dan ditangani dengan sebaik-baiknya? Saya sepertinya ragu. Capres 03 pun juga mengatakan dengan gagahnya bahwa dia telah berbuat selama ini di dalam lingkungan jabatannya sebagai gubernur. Dia memberikan pendidikan korupsi di lingkungan pejabat-pejabat yang ada di bawah gubernuran Jawa Tengah. Ganjar Pranowo mengatakan bahwa dia seolah-olah bisa menjadi contoh yang baik. Dari dua capres ini saya dapatkan sesuatu yang menunjukkan kesombongan mereka berdua. Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Prabowo Subianto. Dengan rendah hati dia mengatakan bahwa dia nantinya harus menjadi contoh. Dan sobat-sobatku semuanya, satu hal yang perlu kita catat, satu hal yang perlu kita ingatkan nanti jika memang Prabowo Subianto terpilih menjadi Presiden Republik ini. Kita coba upaya-upaya untuk mempercepat mitigasi itu, termasuk bila perlu pembuktian terbalik. Itu perlu juga kita pikirkan untuk kita terapkan dan juga ketegasan untuk menindak. Saya kira itu. Terima kasih. Pembuktian terbalik akan dia lakukan. Pembuktian terbalik akan dikerjakan pada waktu dia nanti menjabat kepada semua pejabat. Demikian tentu maksud dari apa yang dia katakan. Karena dia mengatakan akan membuat pembuktian terbalik ini sebagai sesuatu yang harus dikerjakan. Dari standing statement 3 capres dan cawapres ini, inilah yang kita tunggu. Inilah yang kita harapkan menjadi sebuah terobosan baru penanganan kasus korupsi di negara kita. Hanya ada satu capres yang berani mengungkapkan pembuktian terbalik akan digunakan nantinya pada waktu dia memerintah. Hanya ada satu capres seolah-olah mengingatkan akan dirinya dan pejabat-pejabat di bawahnya bahwa harta benda yang Anda dapatkan akan dibuktikan secara terbalik. Dari manakah uang itu didapatkan? Apakah uang itu sebanding? Apakah uang itu sesuai dengan gaji dan tunjangan yang Anda terima? Hanya ada satu capres yang mengingatkan ini. Sehingga sobat-sobatku semuanya, kita benar-benar berharap capres inilah nanti yang akan menjadi presiden. Karena jika benar dia melakukan penanganan kasus korupsi dengan serius, maka Indonesia akan segera maju, Indonesia akan segera terbebas dari hilangnya anggaran-anggaran yang tidak diketahui di mana rimbanya. Dari ketiga capres,
Hanya ada satu capres yang berani membuktikan bahwa dirinya kemungkinan tidak terlibat kasus korupsi dengan kata-katanya pembuktian terbalik. Kita tahu untuk dua capres yang lainnya tidak mengungkapkan hal ini karena kita juga tahu dua capres tersebut memang saat ini sedang disorot oleh masyarakat dan Ganjar Pranowo sedang disorot kembali mengenai kasus EKTP. Kita pun juga tidak lupa bahwa Prabowo Subianto juga disorot dengan kasus anggaran di Kemenhan. Walaupun dia telah menangani ada dana sekitar 51 triliun yang dia bekukan, yang dia batalkan. Sehingga dana itu tidak jadi keluar karena rentan untuk dikorupsi oleh mereka yang berhubungan dengan kontrak kerja dengan Kemenhan. Sobat-sobatku semuanya, mari kita tunggu. Dan kita berharap supaya nanti Presiden terpilih benar-benar presiden yang serius untuk menangani, membasmi kasus korupsi ini. Kita berharap rancangan undang-undang perampasan aset disahkan. Kita berharap pembuktian terbalik diadakan dan dihalalkan dan disahkan. Jika perlu, itu dibuatkan sebuah undang-undang yang mengharuskan semua pejabat dari level paling bawah sampai dengan presiden harus bisa melakukan pembuktian terbalik dari mana harta benda yang mereka peroleh. Sobat-sobatku semuanya, marilah kita songsong pemilu 2024 yang tinggal beberapa hari ini dengan damai, dengan aman, dengan nyaman, dan dengan bahagia. Jangan jadikan kita bertengkar, jangan jadikan kita bermusuhan hanya karena kita beda pilihan. Salam Opidantos.